Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap umat muslim di dunia ini berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka juga banyak dalam melakukan amalan baik. Hal tersebut dilakukan karena kita bertujuan untuk menjadi penghuni surga di akhirat nanti. Semua umat muslim yang beriman tahu bahwa dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara yang Allah berikan kepada kita. Di sini segala cobaan dan rayuan setan akan kita dapatkan. Kita harus bisa menahan segala godaan tersebut dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Saat kita menjadi penghuni surga, segala kenikmatan akan kita dapatkan. Indahnya surga akan membuat siapa saja yang menjadi penghuninya akan merasa nyaman dan tidak pernah bosan. Lalu muncul pertanyaan, apakah saat di surga nanti kita akan hidup kekal? Apakah ada kematian yang akan terjadi di surga? Kalian bertanya-tanya sekarang? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut apakah ada kematian umat manusia kelak di surga? Versi dari Magenta Islam. Apakah ada kematian umat di surga? Surga sahabat beriman adalah tempat orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tempat bagi umat yang selama hidup di dunia melakukan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Tidak ada tempat lain seindah surga. Semua orang di dunia pasti ingin menjadi salah satu penghuni surga dan merasakan kenikmatan di sana. Keindahan surga sangatlah luar biasa, tidak akan bisa dibandingkan oleh keindahan apapun di dunia ini. Seorang umat yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surganya. Mereka telah tersesat sangat jauh di dalam jalan setan. Nerakalah yang akan menjadi tempat untuk mereka. Segala siksaan akan didapatkan untuk menebus dosanya di dunia. Di surga sendiri, kita akan hidup kekal dan tidak akan mengalami kematian. Hanya satu kali kematian yang akan kita rasakan, yaitu saat di dunia saja. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 56. Dari ayat tadi pun sudah sangat jelas bahwa kematian hanya ada di dunia saja. Saat kita sudah memasuki akhirat, maka kita akan hidup dengan kekal selamanya. Jika kita menjadi penghuni surga sahabat beriman, kita akan hidup dengan segala kenikmatan dan keindahan surga yang bisa dirasakan selamanya. Namun kebalikannya, jika kita menjadi penghuni neraka, maka siksaan panas api neraka akan bisa dirasakan setiap saat tanpa henti-hentinya. Masih maukah kalian berbuat dosa sahabat beriman? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagaimanakah gambaran surga di akhirat nanti? Setiap umat muslim yang beriman akan sangat takut dalam berbuat dosa. Hal ini dikarenakan mereka tahu bahwa Allah Maha mengetahui setiap perbuatan umatnya. Selain itu, ganjaran bagi para pendosa adalah siksaan di api neraka. Hal ini sahabat beriman akan sangat pedih dan dirasakan selamanya. Karena hal itu, banyak umat muslim yang beriman takut dalam berbuat dosa. Surga akan menjadi tempat terindah yang akan ditinggali bagi umat yang melakukan ibadah dan amalan baik selama hidupnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, Aku Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu balasan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Surga juga tempat yang sangat cantik dan indah, serta tidak bisa dibandingkan dengan keindahan apapun. Surga sangatlah besar seluas langit dan bumi. Hal ini pun digambarkan dalam Al-Quran.
Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Di surga sahabat beriman terdapat sungai susu dan buah-buahan yang sangat lezat dan bisa kita makan dengan bebas. Tentunya kenikmatan tersebut akan selalu bisa kita rasakan saat hidup di surga nanti. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Sungguh surga adalah tempat yang paling indah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Lantas sudah siapkah kalian sahabat beriman? Siapa saja manusia yang berhak menjadi penghuni surga? Semua manusia mempunyai kesempatan untuk menjadi penghuni surga. Kita diberi kesempatan di dunia ini untuk mengumpulkan pahala agar bisa menjadi salah satu penghuni tempat yang paling indah itu. Surga akan membukakan pintunya kepada orang yang rajin dalam membaca Al-Quran. Derajat umat yang membaca Al-Quran lebih tinggi dari yang lainnya dan akan masuk ke dalam surga. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga dan bacalah dengan tartil. Sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia, sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Rajin membaca Al-Quran sahabat beriman akan membuat hati dan pikiran kita tenang serta mendapatkan pahala yang melimpah. Umat selanjutnya yang menjadi penghuni surga adalah seseorang yang selalu menjaga lisannya, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Lisan kita bagaikan pisau bermata dua. Jika digunakan dalam keburukan, maka akan menyeret kita ke dalam neraka. Namun sebaliknya, jika kita gunakan di jalan Allah, maka surga akan kita dapatkan. Lalu orang yang bersedekah juga akan menjadi penghuni surga. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam hadis. Siapapun kaum mukmin yang memberi makan mukmin lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, mari kita jalankan amalan-amalan baik agar bisa menjadi salah satu penghuni surga dan hidup kekal di sana. Tanda Allah menginginkan umatnya masuk ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat beriman sangat menyayangi umat yang beriman kepadanya. Tidak jarang yang memberikan tanda bahwa ia menginginkan umat tersebut masuk ke dalam surganya. Salah satu tanda yang diberikan adalah kita akan dikelilingi orang-orang yang soleh. Hal ini menjadikan kita akan bergaul dengan mereka dan ikut dalam melakukan amalan-amalan baik selama di dunia. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surat Hud ayat 113. Lalu Allah akan menjauhi umat yang disayanginya dari perbuatan zina. Manusia memang diciptakan dengan nafsu. Setan selalu menggoda agar kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Saat Allah sudah menjauhkan diri kita dari perbuatan zina, maka surga akan semakin terbuka untuk kita semua. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran.
Sedangkan orang yang takut akan sadia berdiri menghadap Allah untuk perhitungan amal dan menahan dirinya dari hawa nafsu yang rusak, maka tempat tinggalnya adalah surga. Quran Surat An-Naziat 40-41. Sungguh beruntung sahabat beriman untuk para umat muslim yang diberi tanda-tanda tersebut, karena Allah sangat sayang kepadanya dan tidak ingin hambanya tersesat ke dalam perbuatan dosa dan terjerumus ke dalam api neraka. Bagaimana? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.